Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah ke harapan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sangat mulia yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah dan dikerjakan oleh Rasulullah untuk kita ikuti. Adapun temanya adalah sholat duha. Adapun judulnya, ingat-ingat, inilah 4 macam cara agar sholat duha diterima dan semua hajat dikabulkan Allah. Di sini ada satu amalan yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah yang disampaikan dan dipesankan untuk selalu dikerjakan. Dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ibna adama la ta'jizanna an arba'i raka'atin fi awalin nahari akfika akhirahu. Rawahu Al-Hakim dan At-Tabrani. Yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, yaitu sholat duha. Niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya. Hadis riwayat Imam Hakim dan Imam At-Tabrani. Itulah pesan dari Rasulullah kepada kita agar kita tidak melupakan yang namanya sholat duha jika bisa 4 rakaat. Jika belum, minimal Anda mengerjakan 2 rakaat. Di sini ada satu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para ahli duha. Karena jika sholat duha kita tidak memenuhi syarat, maka sholat duha kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Syarat utama sholat duha yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Dan rukun-rukunnya sholat harus terpenuhi. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka sholat duha yang kita kerjakan tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Ini kan sungguh sangat sia-sia. Maka ini perlu diketahui agar Allah menerima sholat kita, yaitu terpenuhnya, yaitu syarat sahnya sholat dan syarat-syarat rukun-rukun dari sholat duha tersebut. Di samping itu masih ada satu hal yang penting yang perlu dipahami oleh para ahli sholat duha. Hal ini disampaikan oleh Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami di dalam kitab Sulamut Taufik. Disebutkan ada 4 macam syarat diterimanya sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat apapun, termasuk sholat duha, apalagi sholat wajib, itu harus memenuhi 4 syarat yang harus dipenuhi. Lantas apakah itu agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Yang pertama, coba ingat-ingat, melakukan sholat hanya bertujuan ibadah kepada Allah semata. Artinya melakukan sholat harus ikhlas karena Allah, bukan untuk tujuan yang lain. Yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang dimohon, sesuatu yang dimakan, pakaian yang dipakai, tempat yang digunakan sholat harus halal. Harus halal. Jika tidak halal, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sholat itu membutuhkan pakaian, membutuhkan tenaga dari makan. Kalau makannya haram, pakaiannya hasil berjudi, ya, tempatnya juga dari hasil korupsi misalnya, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Karena itu semuanya menyebabkan ditolaknya sholat duha kita. Kemudian yang ketiga, sholat duha harus khusyuk. Saat kita sholat, hati kita harus selalu hadir dan sadar bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah. Artinya kita harus betul-betul mengingat sedapat mungkin. Ya. Memang yang namanya khusyuk itu tidak mudah, tetapi kita harus berusaha, ya, agar kita selalu ingat dengan cara memahami apa-apa yang dibaca, tahu akan arti dan maksudnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang harus dipenuhi agar sholat duha kita diterima, yaitu tidak boleh ujub atau bangga atas sholat yang kita lakukan. Jika kita mampu melaksanakan sholat, kita hanya boleh bersyukur kepada Allah. Sedangkan ujub atau ingin disanjung tidak diperbolehkan karena menyebabkan sholat tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita ya mungkin iseng-iseng mengingatkan teman kita, ayo kita duha dulu, tetapi kita memposting kegiatan aktivitas duha kita, kemudian dilihat oleh orang banyak. Jika kita itu menimbulkan yang namanya ujub atau membanggakan diri terhadap amalan kita, maka itu akan menyebabkan sholat duha kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.